lagi di podcast Ngopi. Ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia. Aku Putri, Aku Risma. Aku Uji. Aku Fahmi. aku Sani, Aku Emput. aku Natasha. Jadi, podcast kali ini tuh beda dari yang lain guys. Jadi kita nggak bakal ngapain? Betul banget nih Sobat KPI. Jadi di sini kita bakal mengedukasi dan main games. Nah, jadi permainan ini akan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan seksual. Oke, pada games pertama kita akan main games yaitu paper challenge yang berisikan masing-masing kertas itu berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kekerasan berbasis gender seksual. Jadi nanti teman-teman semua nih dapat satu kertasnya masing-masing dan akan menjawab secara spontan teman-teman. Let's go. Let's go. Let's Kita go. begini ya. Aku coba bagiin dulu ke yang di belakang, boleh? Oke. Siap. Oke. Oke. Coba. Oke, paling dalam nih kayaknya Fahmi nih. Diputar. Saya dulu nih. Oke. Oke, kita tutup dulu. Penasaran gak teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan paper challenge ini? Kita coba tantang anggota Koalisi Perempuan Indonesia juga sahabat KPI bagaimana pengetahuannya tentang KBGS. Yuk langsung aja. Dah. Kali ini aku dapat kertas tentang apa itu KBGS. KBGS yaitu kekerasan berbasis gender dan seksual, yang artinya kekerasan oleh seseorang untuk melecehkan dan melukai serta merendahkan martabat seseorang dengan peran laki-laki maupun perempuan yang diasumsikan berdasarkan gender maupun seksual. Oke, aku dapat pertanyaan. Sebutkan minimal 3 jenis kekerasan seksual. Oke, mungkin yang pertama itu ada pemerkosaan, yang kedua tindak pidana perdagangan orang, dan yang ketiga itu yang perlu teman-teman ketahui itu ada pemaksaan perkawinan. Nah, untuk pemaksaan perkawinan ini tidak boleh menikahkan anak di bawah umur, dan untuk korban tidak boleh dinikahkan dengan pelaku tindak kekerasan seksual. Nah, sekarang giliran aku nih. Aku dapat pertanyaan, siapa aja yang rentan terkena KBGS? Siapa aja ya? Jadi, yang rentan terkena KBGS itu diantaranya ada perempuan, anak, penyandang disabilitas, ada kelompok masyarakat adat, terus ada lagi lansia, dan masih banyak lagi orang-orang yang sangat rentan terkena KBGS itu sendiri. Jadi teman-teman, kita semua bisa terkena KBGS. Jadi kita harus aware terhadap kekerasan yang ada di sekitar kita. Oke, jadi aku dapat apa sih faktor penyebab kekerasan berbasis gender? Nah, jadi faktor kekerasan berbasis gender itu biasanya adanya adat istiadat yang melanggengkan kekerasan. Lalu adanya juga kekeliruan nih dari menafsirkan agama yang biasanya menciptakan budaya patriarki. Nah, di sini seringkali perempuan itu tertindas dalam budaya patriarki, dinomorduakan. Lalu juga di sini rasanya kurang loh media dalam mengedukasi mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah teman-teman, kita bisa mengkampanyekan KBGS ini dengan sosmed kita teman-teman. Contohnya bisa dengan feed atau reels. Nah di dalamnya juga kita bisa mensalurkan konten-konten tentang KBGS untuk mencegah KBGS teman-teman. Oke teman-teman, tadi setelah ngelihat teman-teman kita yang mungkin agak sedikit kesulitan ya teman-teman menjawab pertanyaan, sekarang saatnya kita buka pertanyaan kita nih teman-teman. Oke, apa sih dampak KBGS? Oke, kita jawab nih teman-teman. Ada beberapa poin nih. Di antaranya ada 4 nih teman-teman poin yang menjadi dampak dari KBGS. Jadi dampaknya itu teman-teman, kalau mulai dari fisik itu bisa misalnya sampai luka-luka, memar-memar, dan sampai meninggal dunia teman-teman. Kalau misalnya dari mental itu biasanya hingga teman-teman tuh bisa sampai penyalahgunaan obat-obat terlarang dan alkohol teman-teman. Kayak gitu. Terus ada di ekonomi, teman-teman bisa kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan juga ketergantungan ekonomi.
Tidak hanya itu teman-teman, karena kebetulan untuk korban itu sendiri, biaya penanganannya juga cukup mahal. Dan juga dari itu ada di seksual. Di seksual juga itu sampai bisa infeksi menular seksual dan juga bisa sampai HIV atau AIDS. Mudah bukan? Yeay, sekarang kita mau alfabet challenge. Nah, kita bakal menguji lagi pengetahuan dari anggota KPI dan juga sahabat Koalisi Perubahan Indonesia tentang mengedukasi kita tentang KBGS tapi pakai alfabet challenge ya, A sampai O gitu. Aku mulai. Aku hari ini mau edukasi teman-teman tentang kekerasan berbasis gender dan seksual. Biasanya nih ini tuh ditujukan untuk melemahkan martabat orang lain dan juga bertujuan untuk menjatuhkan orang lain dan mengambil keuntungan dari aktivitas seksual dan juga gender tanpa persetujuan. Bahkan ternyata nih, laki-laki juga rentan terhadap kekerasan seksual. Nih sebagai contoh ada kasus di mana salah satu anak asuh mendapat ruda paksa dari salah satu pimpinan panti asuhan. Oke. Contoh dampak dari kekerasan tersebut yang pertama dari segi mental, korban bisa mengalami depresi, bahkan melarikannya kepada hal-hal yang negatif seperti narkoba, alkohol, bahkan zat adiktif, dan tidak sedikit kasus bahkan korban sampai melakukan tindakan bunuh diri. Dampak lainnya yaitu dampak fisik, di mana dampak fisik ini ditandai dengan cedera fisik bahkan dengan kematian. Selanjutnya ada dampak ekonomi, di mana korban kehilangan pekerjaannya maupun pendapatannya. Selanjutnya ada dampak seksual, di mana korban itu mendapatkan penyakit menular seksual, terus HIV dan AIDS juga. Efek lainnya biasanya korban dikucilkan dan diasingkan. Nah, padahal kan korban perlu mendapatkan perlindungan, namun kenyataannya di masyarakat seringkali disebut bahwa korban itu sebagai aib keluarga. Faktornya itu banyak banget teman-teman. Salah satu contohnya itu ada pergaulan, tapi ada yang lainnya juga kayak misalnya dari lingkungan keluarga, budaya patriarki, dan pergaulan. Nah, anak muda itu biasanya di budaya pergaulan ya gitu. Biasanya banyak banget bercanda-bercanda seksis yang merendahkan orang. Gak hanya itu, tanpa concern juga, ketika seseorang melakukan aktivitas seksual merupakan sebuah tindak kekerasan juga loh. Jadi concern itu merupakan persetujuan dari seseorang yang jelas dan tidak ambigu yang dapat ditarik ulur sebelum melakukan aktivitas seksual. Contohnya, izin ketika menyentuh seseorang di bagian dada, alat reproduksi maupun bokong. Harusnya dengan mengetahui konsen tadi, maka kita bisa berhati-hati dan juga empati dan tidak sembarangan untuk menyentuh orang. Nah, biasanya nih orang tua gitu ya, ketika kita menyentuh anak gitu ya tidak menggunakan konsen, dan apalagi kalau orang asing. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi orang asing gitu tidak boleh memegang kita sembarangan. Gitu. Ini sepertinya masih menjadi hal yang tabu ya di kalangan pemuda. Apalagi nih di ruang lingkup pacarannya teman-teman. Kadang biasanya ada pacarnya tuh yang seenaknya pegang-pegang bagian tubuhnya, seakan-akan memiliki hak atas tubuh pasangannya. Jadi, teman-teman jangan takut kalau misalkan teman-teman melihat atau mendapati perlakuan kekerasan berbasis gender seksual. Kalian bisa nih mendapatkan bantuan psikologis dengan mengakses di UPTD PPA Kota Bandung. Dan perlu kalian ketahui, kalau kalian mengakses itu, kalian bisa akses secara gratis. Lalu, selain tadi bantuan akses psikologis, kalian juga atau teman-teman di sini bisa mendapatkan bantuan hukum dari unit PPA Polrestabes Bandung dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung, serta dari kita yaitu BP PIPA KBGS atau Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi dalam melakukan pengaduan.
Makanya teman-teman gak usah khawatir, langsung aja hubungi di nomor 0823 1511 2531. Oke, jangan takut karena kita di Koalisi Perempuan Indonesia dalam penanganannya memegang prinsip Menjaga kerahasiaan kamu, Berpihak pada kamu, dan tidak mendiskriminasi kamu. Pokoknya hari ini keren, bermanfaat, Edukatif. seru. hebat. Luar biasa. Amazing. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini teman-teman, dan semoga teman-teman juga excited menunggu konten-konten dari kita semua, dan semoga bermanfaat juga nih buat teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Bye-bye.